Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami Keluarga Exmood ingin berbagi cerita kondisi perkembangan tanaman porang yang kami tanam dari bibit, spora, dan katak mini ya teman-teman. Kali ini usia di video yang kami bagikan kali ini, usianya tanaman porang yang kami tanam ini sudah memasuki usia 2,5 bulan ya teman-teman, kurang lebih 2,5 bulan, dan ini rata-rata sudah muncul tunas kedua untuk yang dari bibit spora. Teman-teman bisa lihat kondisinya sejauh ini aman ya, aman, dan pertumbuhannya bagus, tunas ke tunas terus lanjut bermunculan. Dan kondisi lahannya juga alhamdulillah masih bisa kami pertahankan untuk senantiasa bersih dari gulma. Tentunya ya perlu perawatan ekstra ya teman-teman, apalagi untuk jenis-jenis tanaman porang yang dari bibit super mini alias spora ya, teman-teman bisa lihat. Jadi bibit-bibit yang kecil seperti ini perlu penanganan ekstra. Penanganan ekstranya seperti apa? Jadi misalnya dulu waktu awal kami aplikasi herbisida pratumbuh, itu penutupnya tanah atas harus tanah yang steril. Kemudian ketika sudah memasuki usia di atas 2 bulan atau 3 bulan, rumput-rumput atau gulma kecil gitu mulai muncul. Nah itu mau dispray menggunakan herbisida, kalau terlalu kecil gitu kita salah dosis bisa bahaya. Tapi kalau dosisnya tepat masih aman. Terus kemudian alat sprayernya juga harus kita fokuskan untuk ke gulmanya di bagian mendekati tanah. Tapi kalau yang sudah besar-besar gitu kan lebih leluasa. Tapi kalau yang kecil gini kita harus lebih benar-benar selektif lah ya, benar-benar aman. Ya artinya meskipun kena herbisidanya nggak apa-apa, tapi tetap namanya herbisida, itu namanya bahan kimia, dia fungsinya untuk membasmi rerumputan, baik itu yang berdaun sempit maupun berdaun lebar. Akhirnya kan porang ini tetap sekian persennya itu dia ada efek, meskipun tidak sampai mati tapi ada efek. Nah itu harus kita atur supaya tetap aman. Nah di sini makanya untuk penanaman spora itu lebih ekstra, ibaratnya ikhtiar yang harus kita lakukan harus lebih ekstra, karena tetap harus bisa menjaga kondisinya bersih supaya dia tidak kalah dengan rumput atau gulmanya. Karena tanaman yang kecil itu kalau berebut makanan nutrisi dengan gulma itu otomatis akan kalah nantinya, dan pertumbuhannya akhirnya jadi kerdil, sehingga nanti target umbi yang kita harapkan satu musim di atas 1 on, di atas 2 on gitu, bisa-bisa cuma di bawah 1 on, bahkan mungkin di bawah 50 gram. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi teman-teman bisa lihat yang sebelah sini mayoritas dari bibit spora ya teman-teman. Kalau yang di bagian utara sana itu yang dari katak mini ya 1500 up sampai ada yang 2000 mungkin kalau yang katak. Tapi kalau yang spora rata-rata isi 4500 sampai 5500. Nah kalau yang di sini yang dari katak mini ya teman-teman, jadi secara ukuran dia lebih besar, dan untuk proses pembersihan gulmanya juga lebih aman. Artinya di spray herbisida ya aman, mau disiangi juga aman. Nah kalau yang sebelah sini ini di herbisida ya harus hati-hati, ambil secara manual akan lebih aman lagi, lebih bagus lagi. Nah di sini temanya tetap masih di bawah naungan paranet ya teman-teman. Jadi meskipun benihnya ini dari bibit spora, tapi tetap aman ketika dia ternaungi, karena suasana yang panas itu tetap bisa tertahan oleh naungan paranet. Nah seperti ini ya teman-teman, spora kecil-kecil banget. Ini ada yang baru tunas pertama, ada yang mau tunas kedua. Rata-rata kondisinya aman semuanya. Dan perlu kami sarankan juga ya ke teman-teman semuanya, mumpung ini masih musim tanam, belum melewati bulan Desember. Kalau teman-teman yang masih ada lahan atau lahannya yang ditanami bibit baik umbi maupun katak masih ada sisa-sisa lokasi yang longgar,
belilah spora ya. Kami tidak mengharuskan, tidak menganjurkan, tapi memberikan saran, belilah spora atau mungkin katak super mini. Cuma yang jadi masalah kalau katak super mini ini kan kadang rawan kempes, rawan kering, rawan nggak tumbuh. Kalau spora gitu, karena dia sudah terseleksi, biasanya dia lebih bagus kondisinya. Syukur-syukur yang spora yang sudah diseleksi, yang sudah dipilih, yang bagian istilahnya pilihan bagian yang gede-gede lah ya istilahnya, yang kayak gitu, yang super itu yang isinya sekilonya 4.500-an ya, 4.000 sampai 4.500 itu sudah sangat bagus. Dan kenapa kami keluarga Exmood ingin menganjurkan teman-teman atau menyarankan untuk ini di sela-sela setiap lokasi yang ada itu ditanami dari bibit spora, karena bibit spora ini sangat murah teman-teman, tahun ini sangat murah. Jadi ini adalah kesempatan teman-teman semuanya, baik teman-teman petani pemula maupun petani yang sudah menanam di musim-musim kemarin, agar kita memanfaatkan timing yang tepat ini. Ketika bibit sangat murah ini, kita maksimalkan untuk menanam sebanyak-banyaknya di tahun ini. Tidak harus kita tanam full spora ya, atau kata mini. Bisa kita kombinasi, jadi lahan yang sudah ada tanamannya kita campur sela-selanya ya, setiap jengkal sela-selanya itu kita kasih semua teman-teman ya, supaya supaya kita tidak terlalu berat biayanya, karena yang sudah kita tanami sela-selanya nggak dimanfaatkan ya tetap aja kita mengurusi lahan tersebut. Lebih baik kita tambahi yang kecil-kecil gitu, sehingga ada tambahan keuntungan dari sisi numpang hidup ya, dari bibit-bibit katak kecil maupun spora ini, sehingga bisa kita jadikan tabungan untuk persiapan tanaman porang di musim-musim berikutnya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Kenapa tahun lalu itu spora harganya sampai 2 juta, tembus 1,5 sampai 2 juta. Nah tahun ini spora itu harganya cuma 250.000, 300.000, 350.000, bahkan ada yang dari petani itu mungkin cuma di bawah 200, petani langsung ya 150 atau 180 atau 190. Mahal-mahalnya kalau sudah di tempat pengepul besar yang sudah disortir mungkin sampai 400 atau sampai 500, bahkan mungkin ada yang jual lebih, tergantung negosiasi antara penjual dengan pembeli. Tapi yang pasti di level bawah harganya kisaran 200-an sampai 300 ya teman-teman. Kalau dibuat tani langsung malah di bawah 200. Jadi artinya apa? Dengan spend dana cuma nggak nyampe berjuta-juta, ibaratnya cuma ya kita asumsikan harganya 250 misalnya, kita beli 5 kilo atau 4 kilo lah, baru 1 juta teman-teman. 4 kilo kali misalnya kita asumsikan jumlahnya yang super-super itu 4.000 biji, berarti 4 kali 4 kan berarti 16.000, atau kalau beli 5 kilo 20.000 biji. Jadi hanya dengan uang 1 juta ya, maaf ini dengan uang 1 juta, atau kalau yang mungkin pas belum ada rezeki ya nggak harus beli langsung 1 juta, nggak harus beli langsung 45 kilo, beli 1 kilo pun nggak masalah, sudah dapat 5.000 biji atau 4.000 biji. Nah, sekarang kalau misalnya maaf ini petani beralasan, wah nggak ada uang untuk beli, belum ada uang loh, maaf loh ya, kadang kan kita keluar uang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat saja kita bisa. Atau mungkin teman-teman yang suka beli-beli sesuatu yang kurang ada nilai plusnya, dengan uang mungkin 40.000, 50.000, atau mungkin sampai ratusan ribu, itu aja nggak eman ya, nggak sayang. Sedangkan ini untuk sesuatu yang sifatnya untuk berinvestasi, tabungan kita untuk kedepannya, kenapa tidak kan begitu. Uang hanya cuma dengan menggunakan uang 250.000 atau 500.000 atau 400.000 atau beli berapa kilo gitu, cuma nggak nyampe 1 juta ya sudah bisa kita jadikan bibit. Dan itu pun tidak harus mengolah lahan baru, bisa ditanam di sela-sela tanaman yang sudah ada. Tambah semangat teman-teman ya, tambahlah mumpung masih ada waktu, kesempatan sisa waktu ini, tambahlah bibit, persiapan bibit teman-teman semuanya, supaya tahun depan teman-teman nggak kebingungan harus beli bibit sana sini, beli bibit sana sini, ujung-ujungnya duit lagi. Tapi kalau teman-teman sudah menyiapkan di musim ini, insya Allah nanti musim berikutnya teman-teman akan lebih ringan lah ya, bebannya lebih ringan, cukup persiapan pengolahan lahan saja dan tidak perlu beli bibit lagi. Harapannya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan beralasan nggak bisa beli, padahal hanya dengan uang 200, 250 atau 300.000 saja sudah dapat 1 kilo dengan 4.000 biji ya.
Kalau beli 4 kilo 10.000, 20.000 biji. Kan ibaratnya sudah luar biasa itu teman-teman. Beli 20 kilo malah sudah berapa itu? Sudah untuk 1 hektar bibitnya nanti, itu kan sudah luar biasa. Hanya spend dana kecil, insya Allah kita sudah mempunyai tabungan di persiapan musim berikutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih semangat lagi, harus lebih gigih lagi, giat lagi, sisihkan sedikit-sedikit rezeki yang ada, pakai untuk menambah kesiapan penanaman tanaman porang, penyiapan bibit di musim-musim berikutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, saran dari kami keluarga Exmood, supaya teman-teman nanti di musim berikutnya tidak kewalahan di pembiayaan tanam porang di periode selanjutnya. Jadi teman-teman semangat ya, jangan istilahnya jangan kendor, jangan pantang mundur, semangat terus, dan cermati situasi yang sedang kondisinya seperti ini, dan manfaatkan peluang yang ada. Jangan pernah mengambil keputusan ketika dalam kondisi sudah telat ya. Semangat teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan manfaat, cerita yang kami bagikan bisa menambah pengalaman serta menambah motivasi untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih atas semuanya ya teman-teman. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.